Selamat datang di channel Suara Papua ID. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas dampak penting Perjanjian Roma 30 September 1962 terhadap rakyat asli Papua. Sebuah perjanjian yang dilakukan tanpa melibatkan satupun wakil dari bangsa Papua, namun berdampak langsung pada hak-hak mereka, termasuk penentuan nasib sendiri yang hingga kini masih dipertanyakan. Kami akan mendalami bagaimana keputusan yang dibuat puluhan tahun lalu telah memengaruhi kehidupan, politik, dan hak asasi manusia di Papua hingga hari ini. Mari kita bersama-sama mengeksplorasi realitas yang dihadapi rakyat Papua dan bagaimana perjuangan mereka untuk kebebasan terus berlangsung. Tetap bersama kami untuk penjelasan lebih lanjut. Perjanjian Roma, 30 September 1962, ditandatangani tanpa keterlibatan orang asli Papua. Perjanjian Roma, Roma Agreement, yang berlangsung pada 30 September 1962 di Roma, Italia, melibatkan Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat, tetapi sayangnya dilakukan tanpa keterlibatan satupun perwakilan asli dari bangsa Papua. Perjanjian ini dilaksanakan setelah Perjanjian New York Agreement, pada 15 Agustus 1962 dan menyangkut langsung masa depan dan hak-hak rakyat Papua. Berikut ini adalah 7 butir penting dari Perjanjian Roma. 1. Penundaan atau bahkan pembatalan pelaksanaan PEPERA pada 1969. Keputusan ini membuka kemungkinan bahwa penentuan pendapat rakyat, PEPERA, tidak akan dilaksanakan sesuai jadwal, yang seharusnya memberikan hak bagi rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri. 2. Indonesia menduduki Papua Barat hanya selama 25 tahun, terhitung mulai 1 Mei 1963. Kesepakatan ini membatasi pendudukan Indonesia di Papua Barat hingga 1988. Namun kenyataannya Papua tetap berada di bawah kendali Indonesia hingga saat ini. 3. Pelaksanaan plebisit PEPERA 1969 dilakukan melalui musyawarah sesuai sistem MPR RI. PEPERA dilakukan tidak melalui pemungutan suara langsung, melainkan dengan musyawarah yang dipimpin oleh pemerintah Indonesia, sehingga banyak yang mempertanyakan keabsahan proses tersebut. 4. Laporan akhir pelaksanaan plebisit 1969 diterima oleh Sidang Umum PBB tanpa sanggahan terbuka. Kesepakatan ini memungkinkan PBB untuk menerima hasil PEPERA tanpa perdebatan atau sanggahan, meskipun banyak laporan tentang manipulasi dan intimidasi dalam proses tersebut. 5. Amerika Serikat bertanggung jawab untuk menanamkan modal di sejumlah badan usaha milik negara, BUMN, di bidang eksplorasi sumber daya alam di Papua Barat. Perjanjian ini memberi Amerika Serikat peran besar dalam eksploitasi sumber daya alam Papua, termasuk keterlibatan perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport-McMoran. 6. Amerika Serikat mendukung pembangunan Irian Barat selama 25 tahun melalui jaminan kepada Bank Pembangunan Asia sebesar 30 juta $, setara dengan 457,5 miliar rupiah. Pendanaan ini seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi di Papua, tetapi banyak pihak meragukan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat asli Papua. 7. Amerika Serikat menjamin pendanaan program transmigrasi Indonesia ke Irian Barat melalui Bank Dunia. Program transmigrasi membawa ribuan orang dari pulau-pulau lain di Indonesia ke Papua, yang mengubah demografi wilayah tersebut dan menimbulkan ketegangan sosial dan politik. Kedua perjanjian, baik Perjanjian Roma maupun Perjanjian New York, menjadi landasan bagi masa depan Papua yang hingga kini terus dipertanyakan. Ketidakkelibatan orang asli Papua dalam pembahasan perjanjian ini menjadi kritik utama, sebab perjanjian tersebut berdampak langsung pada hak-hak dan keberlangsungan hidup rakyat Papua. Dampak Perjanjian Roma 30 September 1962 terhadap orang asli Papua dalam konteks penentuan nasib sendiri masih terasa hingga saat ini, dengan berbagai konsekuensi yang kompleks. Berikut adalah beberapa dampak signifikan yang orang Papua merasakan. 1. Ketiadaan keterlibatan orang asli Papua. Orang asli Papua tidak dilibatkan dalam perjanjian ini, meskipun keputusan yang diambil secara langsung menyangkut masa depan mereka. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam dan melahirkan sentimen bahwa masa depan Papua telah diputuskan oleh pihak luar tanpa konsultasi dengan masyarakatnya.
2. Penundaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Salah satu butir utama Perjanjian Roma adalah penundaan atau bahkan pembatalan Pepera 1969, penentuan pendapat rakyat. Meskipun Pepera akhirnya dilaksanakan, prosesnya dianggap manipulatif dan tidak mewakili kehendak rakyat Papua secara sah. Banyak laporan tentang intimidasi dan tekanan terhadap peserta musyawarah. Hal ini memperkuat ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua yang merasa bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri tidak benar-benar diberikan. 3. Militerisasi dan pelanggaran HAM. Akibat dari perjanjian ini, Indonesia mendapatkan kendali atas Papua sejak 1 Mei 1963. Sejak itu, Papua menjadi wilayah dengan tingkat militerisasi tinggi yang seringkali diikuti oleh pelanggaran hak asasi manusia, HAM, terhadap masyarakat asli. Operasi keamanan, penangkapan, penyiksaan, hingga pembunuhan aktivis pro-kemerdekaan telah menjadi masalah yang terus berlangsung. Ketidakadilan ini memperburuk ketegangan antara masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia. 4. Eksploitasi sumber daya alam. Perjanjian Roma memberikan peran besar kepada Amerika Serikat dalam eksplorasi sumber daya alam di Papua, khususnya dalam sektor pertambangan. Ini memungkinkan perusahaan-perusahaan asing seperti Freeport-McMoRan untuk mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Namun, manfaat ekonomi dari eksploitasi tersebut sebagian besar dirasakan oleh pemerintah pusat dan korporasi asing, sementara orang asli Papua justru menghadapi kerusakan lingkungan, penggusuran tanah adat, dan ketidakadilan ekonomi. 5. Program transmigrasi dan perubahan demografis. Perjanjian ini juga membuka jalan bagi program transmigrasi yang didanai oleh Bank Dunia dengan dukungan Amerika Serikat. Program ini membawa ribuan warga dari luar Papua yang mengubah struktur demografis wilayah tersebut. Orang asli Papua menjadi minoritas di tanah mereka sendiri, menambah ketegangan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini juga memengaruhi dinamika politik lokal, di mana suara masyarakat asli seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. 6. Perjuangan untuk kemerdekaan berlanjut. Sejak perjanjian tersebut, perjuangan untuk kemerdekaan Papua tidak pernah berhenti. Banyak kelompok seperti ULMUK, United Liberation Movement for West Papua, OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan kelompok-kelompok lainnya terus berjuang untuk penentuan nasib sendiri. Mereka memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dan mencari pengakuan internasional terhadap ketidakadilan yang dihasilkan dari Perjanjian Roma dan perjanjian lainnya yang dianggap merugikan. 7. Minimnya manfaat ekonomi bagi orang asli Papua. Meski Amerika Serikat dan Indonesia mendapatkan keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam Papua, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat Papua sangat minim. Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Papua tetap tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, yang mengakibatkan tingginya kemiskinan dan ketimpangan sosial di kalangan masyarakat asli. 8. Tuntutan internasional untuk peninjauan ulang Pepera. Seiring berjalannya waktu, tuntutan internasional untuk peninjauan ulang hasil Pepera 1969 terus menguat. Banyak organisasi internasional dan negara-negara di Pasifik mendesak agar PBB mengakui bahwa proses penentuan nasib sendiri bagi Papua belum dilakukan dengan benar. 9. Meningkatnya dukungan global. Dampak dari perjanjian ini juga mendorong semakin kuatnya gerakan solidaritas internasional untuk rakyat Papua. Banyak negara dan organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia yang mendesak Indonesia agar memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua, serta menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah tersebut. 10. Masih berlanjutnya ketidakpastian. Hingga kini, nasib masa depan Papua masih berada dalam ketidakpastian. Ketiadaan penyelesaian politik yang adil dan terbuka terus memicu ketegangan di wilayah tersebut. Aspirasi rakyat Papua untuk menentukan masa depannya sendiri tetap menjadi isu yang belum terjawab dengan baik. Secara keseluruhan, Perjanjian Roma telah menciptakan luka mendalam di hati rakyat Papua, menghambat proses penentuan nasib sendiri, dan menyebabkan ketidakstabilan serta ketidakadilan yang terus berlangsung hingga saat ini. Sebagai penutup,
Kita telah melihat betapa pentingnya memahami dampak Perjanjian Roma 1962 terhadap kehidupan rakyat asli Papua hingga hari ini. Perjuangan untuk penentuan nasib sendiri masih menjadi sorotan utama, dan banyak ketidakadilan yang harus terus diperjuangkan bersama. Terima kasih telah mengikuti diskusi ini di channel Suara Papua ID. Mari terus mendukung perjuangan kemanusiaan dan hak asasi manusia di Papua. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu menyuarakan kebenaran.